Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Tunaja dari S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video mengenai penjelasan soal dan jawaban dari ujian kimia farmasi kuantitatif yang kurang lebih berjumlah 13 soal. Baiklah, lanjut saja ke soal yang pertama. Baik, dapat kita lihat soal yang pertama dan kedua, yaitu Anda sebagai pengawasan mutu farmasi akan melakukan penentuan kadar dari kapsul tambah darah yang berisi zat berisi ferrosulfat. Menurut buku Farmakopedia Indonesia, penetapan kadar besi dapat dilakukan dengan menggunakan metode serimetri. Namun di laboratorium tidak tersedia bahan untuk melakukan analisis secara titrasi serimetri. Adapun soalnya, yang pertama, apa titrasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut? Soal yang kedua, apa saja larutan baku primer dan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut? Merupakan titrasi permanganometri. Alasannya, karena permanganometri itu merupakan suatu titrasi yang menggunakan larutan kalium permanganat sebagai larutan standar. Larutan standar yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Dan juga termasuk titrasi redoks, di mana kalium permanganat merupakan oksidasi yang kuat. Dan titrasi ini tidak memerlukan indikator dikarenakan kalium permanganat dapat memberi titik ekuivalen. Selanjutnya yaitu setelah diketahui titrasi alternatif tersebut, Anda perlu melakukan pembuatan larutan tersebut yang diketahui reaksinya sebagai berikut. MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5E menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Maka diketahui MR dari KMNO4 yaitu 158 gram per mol. Adapun yang ditanya, jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 ml. Baik, di sini kita menggunakan rumus M sama dengan GR per MR dikali 1000 per volume, di mana M itu sama dengan N. Jadi yang diketahui 0,1 N dalam 500 ml, maka 0,1 sama dengan GR per 158 gram per mol dikali 1000 per 500 ml. Kemudian GR yang kita turunkan dapat hasil 15,8 dibagi 2 dengan hasil 7,9 gram. Ambil dari 500 ml air. Soal selanjutnya, dalam tiap kapsul tablet tambah darah diketahui mengandung ferrosulfat 100 mg. Anda diminta untuk menimbang kapsul tersebut setara dengan 300 mg ferrosulfat. Dalam prosedur pembuatan, sampel ditimbang sebanyak 20 kapsul. Didapatkan berat totalnya adalah 7000 gram. Pertanyaannya, jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Adapun jawabannya yang pertama itu yang diketahui kadar etiketnya 100 mg, kemudian menimbang setaranya 300 mg, kemudian 20 kapsul itu dengan beratnya 7000 gram. Maka berat rata-rata itu dapat dibagi, yaitu 7000 dibagi 20 menjadi 350 gram. Yang ditimbang yaitu 300 mg dibagi dengan kadar etiket, kemudian dikali berat rata-rata. Maka 300 mg dibagi 100 mg dikali 350 gram. Maka hasilnya 1050 gram. Soal selanjutnya, Anda kemudian melakukan proses titrasi, meliputi pembakuan larutan kerja dan penentuan kadar besi dalam sampel. Proses titrasi telah dilakukan di depan Anda. Terdapat 3 larutan selama proses hingga titik akhir titrasi yang terjadi. Soal yang kelima, sebutkan dan beri keterangan apa saja 3 larutan yang ada di depan Anda. Keenam, peristiwa apa yang terjadi pada pembakuan larutan tersebut. Soal ketujuh, peristiwa apa yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel. Untuk jawaban nomor 5, larutan KMNO4 sebagai titran, kemudian larutan titer, pembakuan titer itu menggunakan asam oksalat, aqueous dan asam sulfat. Kemudian larutan hasil penetapan kadar ferrosulfatnya itu yaitu larutan hasil titrasi. Untuk nomor 6, peristiwa yang terjadi yaitu dilakukannya pembakuan agar dapat mengetahui konsentrasi yang lebih teliti dan benar. Adapun peristiwa yang terjadi adalah yang pertama itu perubahan warna pada titik akhirnya. Kemudian pembakuan larutan yaitu dari tidak berwarna menjadi merah jambu atau pink dan mengalami reduksi. Untuk soal nomor 7, peristiwa yang terjadi juga yaitu perubahan warna pada titik akhir penentuan kadar zat besi dalam sampel dari tidak berwarna menjadi merah jambu. Terjadinya karena ada penambahan H2SO4
untuk memberikan suasana asam. Didapatkan saat pembakuan larutan, konsentrasi larutan baku sekunder didapatkan 0,099 N. Diketahui data volume baku sekunder yang digunakan hingga titik akhir titrasi dengan sampel tambah darah adalah 10,9, 10,8, 10,9 mili. BM dari ferrosulfat adalah 278,0,2. PE yang sama dengan 1. Pertanyaannya, berapa persen kadar zat besi tersebut dalam sampel? Yang pertama, ferrosulfat dalam sampel di mana volume KMNO4 dikali massa KMNO4 dengan Be ferro dengan hasil 18,6 dikali 0,099 dikali 1 dengan hasilnya 1,8414. Selanjutnya ada ferrosulfat per tablet 350 gram dibagi 300 gram dikali 1,8414 dengan hasilnya yaitu 644,4 gram dibagi 300 sama dengan 2,1483. Selanjutnya itu ada persen kadar ferrosulfat terhadap label, yaitu 2,1483 dikali 100% dibagi 100 dengan hasil 0,0214%. Berdasarkan penjelasan dapat ditanyakan yaitu jelaskan perhitungan pembuatan larutan sehari konsentrasi 25 ppm, 75 ppm, dan 150 ppm. Didapatkan larutan stoknya 50 per 50 berarti menjadi 1000 ppm, dimana volume perlu untuk 25 ppm itu 25 ppm dikali 10 dan dibagi 1000 mendapatkan hasil 0,25, kemudian 75 dikali 10 dibagi 1000 mendapatkan 0,75, 150 dikali 10 dibagi 1000 mendapatkan 1,5. Dapat juga digunakan rumus yaitu dengan rumus V1 dikali M1 V2 dikali M2. Dari penjelasan di atas maka dapat ditanya data apa yang dapat digunakan dari kromatogram tersebut. Adapun data yang didapat dari kromatogram yaitu yang pertama itu waktu retensi yaitu sekitar 4-6 menit. Kemudian panjang gelombang maksimal yang digunakan 275,7 nm. Kemudian untuk menguji kelarutan sampel sebagai pembandingnya. Dari penjelasan di atas untuk soal nomor 3 dan 4, nomor 3 yaitu berapa berat yang ditimbang dari serbu sampel yang digunakan untuk analisa, dan soal yang keempat yaitu berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis. Didapat jawabannya yaitu berat yang ditimbang itu 12 gram dibagi 20 dikali 50 mg dan dikali 50 mg. Berat yang ditimbang dengan hasil 0,6 gram. Sedangkan nomor 4 konsentrasinya yaitu 0,6 gram dibagi 50 mili dikali 1000 per 25 yaitu dilakukannya perkalian silang dengan hasil 0,48. Untuk soal yang terakhir, berdasarkan penjelasan berapa persen kadar kafein dalam sampel sebenarnya, maka didapat hasilnya yaitu 67,940 sama dengan 1698X ditambah 16,889, dimana X-nya dengan hasil 40,002 ppm. Kemudian kadar mCg per G yaitu 40,002 ppm di X 25 dikali 50 mili dibagi 0,6 gram sama dengan hasilnya 83,33 mg. Kemudian persen kadarnya yaitu 83,33 dikali 100% per 100 dengan hasil 83%. Baik, sekian hasil penjelasan dari soal-soal dan jawaban. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.